bukan hanya salih ketika mereka sujud dan ruku di hadapan Allah, bukan hanya salih mampu menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan, tetapi kesalihan yang mereka miliki juga harus mampu dirasakan oleh masyarakatnya di sekitarnya. Ini yang disebut dengan kesalihan sosial. Apa bentuk kesalihan sosial yang ditunjukkan oleh orang yang bertakwa tadi? Yaitu mereka yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama. Mereka yang mau berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Artinya di sini orang yang bertakwa itu orang yang gemar membagikan hartanya ketika hartanya itu berlebih, baik dalam kondisi lapangnya ataupun dalam kondisi sempitnya. Dalam sebuah kisah, ketika terjadi peperangan Tabuk, perang Tabuk itu terjadi di zaman Rasulullah dalam kondisi yang sedang paceklik, di mana mungkin kondisi ekonomi itu sedang pailit di tengah masyarakat Madinah pada waktu itu. Tetapi Rasulullah mengumumkan untuk ikut serta dalam peperangan dan menghimbau umat Islam untuk menginfakkan hartanya dalam jalan perang tadi. Maka di antara orang-orang yang menginfakkan hartanya adalah Utsman bin Affan. Dia mencapai 1000 dinar. Berapa jumlah 1000 dinar? Kalau dikonversi ke dalam rupiah hari ini dikalkulasikan mencapai 1.700.000.000 itu sekali infak. Sehingga kata Rasulullah, Utsman itu kalau berinfak seolah-olah tidak takut miskin. Datang lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, ini saya bawa setengah harta yang saya miliki. Tidak disebutkan nominalnya, hanya setengah harta yang dimiliki, kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, kalau separuh harta yang kau infakkan untuk di jalan Tabuk ini, di perang Tabuk ini, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Setengah lagi aku sisakan untuk anak dan istriku. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bawa seluruh hartanya, lalu ditanya oleh Rasulullah, kalau engkau infakkan seluruh hartamu, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak dan istrimu. Ini luar biasa. Dan ada lagi salah seorang di kalangan para sahabat itu yang hanya menginfakkan segenggam kurma. Kenapa ditertawakan oleh orang-orang munafik? Bagaimana cukup untuk biaya perang hanya segenggam kurma? Maka Rasulullah mengatakan, apa yang diinfakkan dalam kondisi lapang dan sempit itu menjadi sesuatu yang bernilai lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita berinfak, bukan jumlah nominal besar dan kecil, tetapi di situ kontribusi apa yang kita berikan untuk jalan Allah. Sebesar apa yang kita berikan untuk di jalan Allah, sebesar apa yang bisa kita berikan untuk jalan dakwah ini. Kalau kita mampunya dalam pembangunan masjid misalnya cuma sepetak, cuma semeter keramik, ya itu yang kita berikan. Wah, saya cuma bisa berinfak 1 kaleng cat, itu yang kita berikan. Karena Allah tidak melihat kecil dan besarnya, tetapi Allah melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai kontribusi dalam jalan dakwah dengan cara berinfak ini. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Di dalam bukan hanya sebatas di jalan dakwah, di jalan medan perang, Rasulullah juga membangun kesensitifan sosial ketika melihat ada saudara-saudaranya yang berada dalam kondisi kekurangan, tanpa perlu diminta, mereka mampu, mereka bantu. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW itu ingin melaksanakan sholat berjamaah, ada serombongan orang yang datang ke hadapan Rasulullah sambil compang-camping pakaiannya. Melihat sekumpulan orang yang compang-camping ini, dalam pikiran Rasulullah itu, ini orang dalam habis perjalanan jauh, kehabisan bekal, tidak punya uang. Begitulah singkatnya kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa kita seperti itu. Maka Rasulullah itu bermuram. Muramnya apa? Kok nggak ada yang peka ini sahabat untuk membantu kumpulan orang ini? Akhirnya Rasulullah minta ke Bilal, ya Bilal ajar. Begitu Bilal ajar, beres ajar, lalu Rasul melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, langsung Rasulullah berkhutbah. Khutbahnya itu singkat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkanlah bekal agar kamu bisa menghadapi hari esok. Hari esok di sini maksudnya hari kiamat, hari akhir ketika mereka mati menghadap Allah. Khutbahnya cuma itu. Rasulullah hanya mengatakan begitu, para sahabat langsung peka apa yang dimaksud oleh Rasul. Oh, disuruh menolong orang-orang yang tadi baru datang dengan pakaian yang compang-camping. Akhirnya langsung para sahabat berebut untuk memberikan bantuan. Mereka kasih 1 dinar, ada yang memberikan 10 dinar, ada yang memberikan juga uang dirham mereka dan lain sebagainya. Ada yang memberikan kain untuk baju. Apa saja yang mereka miliki, berapapun nominalnya tidak dilihat, tetapi kontribusi kepekaan sosial ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Melihat kondisi masyarakat, nggak perlu minta itu orang ketika mereka yang tidak mampu, nggak perlu orang itu minta, tetapi sebelum diminta kita sudah memberikan. Karena ketika kita melihat mereka dalam kondisi yang papa, maka kita berikan dia sebagai sarana untuk memudahkan hidupnya. Ini orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Ini ciri yang pertama dari orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tadi Allah mengatakan wal kadzibina wal ghaiz. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu meredam marahnya. Sekalipun dia bisa marah dan melampiaskan marahnya, dia akan mampu untuk meredamnya. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, bukanlah seorang yang kuat pegulat. Artinya pegulat itu tidak dikatakan kuat, tetapi kata Rasulullah yang disebut kuat itu adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia marah. Maksudnya tidak membabi buta. Sehingga orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan emosinya. Dia tahu mana dia tempatkan dia harus marah, mana yang dia harus tidak marah. Ali bin Abi Thalib ini seorang sahabat yang luar biasa. Ketika dalam peperangan, hampir saja dia membunuh musuh. Ini pedang Ali itu udah hampir menebas leher musuhnya. Tiba-tiba musuhnya itu meludahi mukanya. Maka pedang yang hampir menebas lehernya, dia tarik kembali. Dan dia tinggalkan musuhnya. Ditanya, dipanggil oleh musuhnya, kenapa engkau tidak jadi menebas leherku padahal engkau mampu? Karena aku tidak ingin membunuhmu dalam kondisi marah. Aku ingin membunuhmu dalam kondisi karena Allah. Jadi bukan karena hawa nafsunya. Jadi Ali bin Abi Thalib dalam kondisi perang, di situ susah untuk dipetakan mana kemarahan karena hawa nafsu, mana kemarahan karena Allah. Jadi di sini kita diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau marah karena Allah boleh. Ada nabi kita dihina harus marah. Ada agama kita dihina harus marah. Tapi kalau dalam pribadi kita yang dihina, nggak perlu kita melampiaskan emosi kita melampaui batas. Hari ini kan kalau agama yang dihina biarin baik. Itu kan nabi doang yang dihina, kita mah nggak perlu marah gitu. Ada nabi kita dicoret-coret mukanya, dikasih gambar seperti gambar teroris dan lain sebagainya, kita diam aja. Nggak usah marah, umat Islam itu kan cuma simbol agama. Tapi begitu hawa dirinya yang dihina, marahnya luar biasa. Ya bahkan hampir melampiaskan dengan cara membunuh dan lain sebagainya. Dan ini bukan karakter orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa mampu meredam amarahnya ketika dia mampu untuk melampiaskan. Lalu kemudian yang ketiga, wa'afina anin nas. Ya, manusia orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Sekalipun dia mampu dan sanggup untuk membalas kejahatan orang itu. Jadi Rasulullah SAW luar biasa akhlaknya. Mungkin saya sendiri belum sanggup untuk mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu ketika di kota Mekah, karena orang-orang Mekah itu masih benci sama dakwah Rasul. Kalau Rasulullah itu berangkat sholat ke Masjidil Haram, selalu diludahi, ya, mukanya itu oleh seorang wanita yang tua. Jadi Rasulullah itu kalau sholat ke Masjidil Haram, melewati rumah wanita tua, dan wanita tua itu selalu meludahi Rasulullah. Setiap kali Rasulullah lewat, diludahi terus. Akhirnya suatu ketika wanita tua itu gak ada, meludahi Rasulullah. Rasulullah kaget, ini kemana nih orang tumben kagak ada. Biasanya ludahnya udah nempel aja gitu di muka. Begitulah kalau dalam bahasa kita. Ini kok kagak ada. Akhirnya sepulang sholat dari Masjidil Haram,
Rasulullah itu langsung datang ke tetangganya. Ini wanita tua ini mana nih? Oh, dia lagi sakit parah, nggak bisa keluar rumah. Langsung Rasulullah minta ditunjukkan mana rumahnya. Itu rumahnya itu yang setiap kali engkau lewati. Maka Rasulullah mengetuk pintu, masuk ke dalam rumahnya, lalu melihat wanita tua itu sedang terbaring sakit. Wanita tua itu takutnya luar biasa karena khawatir Rasulullah akan membalas. Tetapi apa? Rasulullah malah mendoakan dia supaya cepat sembuh, menasihati dia supaya cepat sembuh dan lain sebagainya. Maka wanita itu heran. Kenapa engkau yang Muhammad tidak membalasku padahal engkau sanggup untuk membalas? Karena aku dalam kondisi yang sangat lemah ini. Kata Rasulullah apa? Aku yakin ketika engkau melakukan itu, meludahi aku setiap kali sholat, karena engkau tidak mengetahui kebenaran yang aku bawa. Seandainya engkau tahu, engkau tidak akan melakukan itu. Luar biasa. Dan Rasulullah pun memaafkan wanita tersebut, dan akhirnya wanita itu bersahadat masuk ke dalam agama Islam. Ini sifat orang yang bertakwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang yang bersalah itu meminta. Terkadang kan orang ini suka dendam, ya, marahnya luar biasa. Saya mau udah benci sama orang, udah kagak mau ketemu, main misalnya. Pokoknya sampai kapanpun lebaran, sampai 7 lebaran juga gak akan mau ketemu. Ya, walaupun dia datang ke rumah sujud minta maaf, gak akan memaafkan. Itu namanya kita sudah melampaui sifat Allah aja maha pemaaf, masa manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan terakhir, sifat orang yang bertakwa kata Allah dalam surah Al-Imran yang ke-135-nya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Ya, mereka yang ketika melakukan perbuatan dosa mereka langsung mengingat Allah, bermuhasabah, lalu kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Karena mereka yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu muhasabah diri. Banyak orang yang kalau sedang muhasabah oleh orang-orang yang anti terhadap Islam dikatakan sok suci. Wah, dia mah sok suci, muhasabah mulu. Padahal bukan. Justru orang yang banyak muhasabah itu orang yang tidak merasa dirinya suci. Karena dia tidak merasa dirinya suci, banyak kotornya, banyak dosanya, dia minta ampun. Jangan sampai ketika mati dia sedang membawa dosa. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita istaghfir rabbikum wa atubu ilaih. Hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, kata Rasulullah. Pak ini karena sesungguhnya aku akan meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih banyak daripada sab'ina marrah, 70 kali. Dalam hadis yang lain, ini akan marrah, di atas 100 kali. Rasulullah itu minta ampun kepada Allah lebih dari 100 kali dalam sehari. Bayangkan orang yang udah dijamin masuk surga, dijamin dosanya dihapus, walaupun Allah tidak, Rasul tidak minta. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah orang yang sangat tawadhu, rendah hati. Dia khawatir ada dosa yang tidak dia sadari, yang dia lakukan, di situ dia belum memohon kepada Allah. Maka sejauh mana sifat tawadhu kita kepada Allah yang belum pernah diampuni oleh, yang belum dijamin oleh Allah, kita ini masuk surga, belum dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Karena itu beristighfarlah, karena belum berapapun yang kita sanggup, karena siapa tahu ketika kita sedang beristighfar itu mungkin Allah akan memanggil kita untuk pulang ke hadapannya. Dan kalau orang sedang beristighfar dalam keadaan pulang ke hadapan Allah dalam keadaan istighfar, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini diantara karakteristik orang yang bertakwa yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi diri kita. Begitu selesai Ramadan, kita punya gak sifat-sifat yang seperti itu? Sehingga insya Allah Ramadan yang kita jalani ini betul-betul membentuk pribadi yang bertakwa, bukan hanya sebatas kita menahan lapar dan hausnya saja. Demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan